Perkenalkan, nama Lause Cindy. Lause melayani sebagai guru sekolah minggu di Gereja Kalam Kudus, Kosambi Baru. Salam kenal ya bagi adik-adik yang baru pertama kali berjumpa dengan Lause. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan jikalau pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Meskipun ya Tuhan, ibadah kami lakukan secara online, tapi kami yakin dan percaya kami boleh tetap menerima berkat rohani daripada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Kau memimpin kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau tolong memimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dan juga pimpin Lause Cindy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau kasih satu pertanyaan mengenai siapakah aku dengan ciri-ciri yang akan Lause bacakan. Coba adik-adik tebak ya. Ciri-ciri yang pertama, aku adalah seorang perempuan. Ciri-ciri yang kedua, aku merasakan kesakitan yang luar biasa ketika kamu lahir ke dalam dunia. Ciri-ciri yang ketiga, aku adalah orang yang mengajarkan kalian merangkak, berjalan, bahkan berbicara, adik-adik. Nah, di antara adik-adik, kayaknya pasti udah ada nih yang bisa nebak. Kita lanjut dulu ya ke ciri-ciri berikutnya. Ciri-ciri yang keempat, aku adalah kata pertama yang adik-adik sebutkan saat adik-adik mulai bisa berbicara. Nah, pasti udah semakin tahu nih siapa ya aku dengan ciri-ciri yang Lause sebutkan. Last but not least, ciri-ciri yang kelima, aku adalah orang yang menegur kalian ketika kalian berbuat salah. Aku nggak segan-segan menegur kalian kalau misalnya kalian memang ngelakuin kesalahan. Tetapi, aku adalah orang yang mengasihi kalian dengan sepenuh hati dan tanpa kenal lelah. Meskipun aku menegur kalian kalau kalian salah, tapi aku tetap mengasihi kalian sepenuh jiwa raga tanpa mengenal lelah. Nah, adik-adik, dengan kelima ciri-ciri yang tadi Lause sebutkan, kira-kira siapa ya aku yang dimaksud? Ya, betul adik-adik. Aku dengan ciri-ciri yang tadi Lause sebut adalah seorang ibu atau mama. Mama adalah orang tua perempuan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita semua untuk melahirkan, menegur, mendidik, menasehati, merawat, membesarkan, menjaga, dan sebagainya adik-adik. Masih banyak tugas mama itu dalam kehidupan kita. Wah, kalau dipikir-pikir, tugasnya mama banyak ya. Dan tugas itu gak mudah loh untuk dilakukan kepada kita. Butuh perjuangan dan juga butuh kasih sayang yang luar biasa kepada kita untuk melakukan semua itu adik-adik. Mama yang baik selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian adik-adik. Dan juga mama selalu berusaha supaya adik-adik bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, dan bertumbuh secara karakter, menjadi anak yang pintar, dan juga anak yang sehat dan kuat. Mama selalu mengutamakan kepentingan kalian terlebih dahulu di atas kepentingannya sendiri. Ternyata mama itu banyak loh pengorbanannya. Sudah terbukti adik-adik
pengorbanan mama pertama kali saat melahirkan kalian. Itu mama berjuang banget loh, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa untuk bertemu kalian. Wah, ternyata mama luar biasa sekali adik-adik ya. Sosok yang kuat dan juga penuh kasih. Sosok mama memang hampir sempurna. Tapi adik-adik juga perlu ingat bahwa mama juga adalah manusia biasa. Mama juga memiliki kelemahan. Mungkin terkadang di dalam hidup adik-adik, mama pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi adik-adik, mama melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya. Lalu yakin Tuhan ingin kita sebagai anak-anak belajar. Ketika adik-adik semakin lama semakin besar, adik-adik belajar juga untuk memahami dan mengerti situasi yang sedang mama hadapi. Mungkin terkadang adik-adik, mama merasa kelelahan. Karena tadi seperti yang aku sebut sebelumnya, tugas mama itu memang banyak. Selain mengurus adik-adik, mama juga harus mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Mungkin di antara adik-adik juga memiliki mama yang selain menjadi ibu sepenuhnya untuk adik-adik, ibu rumah tangga, dan juga menjadi wanita karir yang berkarya di luar. Nah, adik-adik bisa bayangkan betapa lelahnya dan sibuknya seorang mama. Sudah harus bekerja, ngurus rumah tangga, atau bahkan yang tidak bekerja pun, mengurus rumah tangga pun sudah lelah adik-adik. Terus harus membesarkan kalian, merawat kalian. Wah, pekerjaan mama tuh banyak sekali adik-adik, yang terkadang membuat mama itu lelah. Nah, sehingga mungkin mama berbicara atau merespon adik-adik tidak sesuai yang adik-adik harapkan. Nah, adik-adik harus belajar juga untuk mengerti kondisi mama. Kalau dipikir-pikir, mama itu kuat banget ya adik-adik. Dan juga hebat, bertanggung jawab. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang mama harus lakukan adik-adik. Wah, Lause secara pribadi salut banget sama mama-mama kalian, Mama Lause, dan semua kaum ibu di seluruh dunia. Adik-adik, mama adalah orang tua kita, sekaligus wakil Tuhan di dalam dunia ini untuk membesarkan dan menjaga kita. Nah, banyak sekali tugas yang mama harus lakukan di dalam hidup kita. Nah, tapi kita sebagai anak-anaknya juga memiliki tanggung jawab. Apa sih tanggung jawabnya? Banyak adik-adik. Nah, tetapi yang hari ini akan kita bahas adalah bagaimana seorang anak bersikap kepada mama mereka. Nah, oleh karena itu, mari kita baca nats Alkitab hari ini dari Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, nats yang barusan kita baca dan kita simak merupakan hukum kelima dari ke-10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa ketika bangsa Israel berada di padang gurun dan sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sekarang, hukum tersebut berlaku juga bagi kita, setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sekarang kita juga sudah menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan hukum tersebut. Kita tahu sekarang bahwa tugas kita adalah kita harus menghormati ayah dan ibu kita, papa dan mama kita. Tapi pada hari ini Lause akan lebih spesifik ke mama ya, karena bertepatan dengan hari ibu. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik bertanya-tanya, Lause, gimana ya caranya aku nih sebagai anak menghormati mamaku? Nah, Lause punya tips bagaimana cara adik-adik menghormati mama kalian sebagai orang tua dengan cara yang adik-adik bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kepada mama kalian.
Untuk memudahkan adik-adik, Lause punya 3 keywords, punya 3 kata kunci bagaimana caranya adik-adik menghormati mama kalian. 3 kata kunci tersebut adalah yang pertama, thank you, terima kasih, sorry atau maaf, dan yang terakhir, I love you atau aku mengasihi kamu. Kita mulai dari yang pertama ya, thank you. Adik-adik, salah satu bentuk penghormatan kita kepada mama kita adalah dengan cara kita berterima kasih kepada mama kita atas segala hal yang mama sudah lakukan. Nah, adik-adik pernah nggak mengungkapkan terima kasih kepada mama? Sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita. Nah, adik-adik, kita bisa berterima kasih kepada mama kita dengan cara verbal atau ngomong langsung gitu ya. Mama terima kasih sudah melahirkan aku, sudah membesarkan aku, dan sebagainya. Tetapi itu saja tidak cukup adik-adik. Rasa terima kasih kita juga harus diwujudkan dengan perbuatan. Contohnya, misalnya kalau mama memerintahkan kalian harus belajar, maka ayo kita belajar dengan baik. Jangan belajar sambil ngedumel atau malah ngelawan, tidak mau belajar sama sekali. Atau ketika mama kalian menyuruh kalian untuk membantu membereskan sesuatu atau membereskan kamar kalian sendiri. Dan dengan demikian adik-adik sudah mengungkapkan terima kasih kepada mama. Aku berterima kasih kepada mama, oleh karena itu aku mau menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang nurut, anak yang bisa memudahkan pekerjaan mama di rumah. Nah, Lause yakin mama kalian pasti bangga sama adik-adik. Itu adalah salah satu wujud kita menghormati mama kita. Yang kedua adalah sorry atau maaf. Tadi kita sudah mengetahui bahwa mama adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan dan terkadang melakukan kesalahan adik-adik. Tetapi kita sebagai anak itu biasanya melakukan kesalahan yang lebih banyak lagi dan lebih sering lagi adik-adik kepada mama kita. Contohnya, kadang-kadang kita ngelawan mama, kita berbuat nakal, kita jahil sama adik-adik kita, atau kita juga melakukan kecerobohan yang membuat mama marah atau kesal. Nah, terkadang ketika mama marah, kita juga kadang-kadang suka ngejawab adik-adik. Udah tahu kita salah, kita mau ditegur atau dibilangin gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka di dalam kemarahan kita gitu, kita berusaha untuk membela diri, kita suka bilang, mama jahat, ih mama bawel, ih mama tuh gak ngerti perasaan aku, mama gak tahu kan kenapa aku berbuat demikian, dan sebagainya. Nah adik-adik, biasanya kalau kayak gitu tuh mama malah makin marah. Nah tetapi aku yakin di dalam hati mama yang baik, mama kalian di rumah itu di dalam hatinya sedih. Karena mama cuma pingin yang terbaik untuk adik-adik. Mama cuma pingin bilangin adik-adik yang benar. Justru kalau mama kalian tidak menegur, kalau kalian berbuat kesalahan, nah itu adalah mama yang tidak baik adik-adik. Mari adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbuatan yang membuat mama sedih atau kesal, yuk kita sama-sama sebagai anak Tuhan belajar untuk meminta maaf kepada mama. Dan kalau misalnya kita ditegur, sebagai anak-anak ayo kita menghormati mama kita dengarkan dulu tegurannya. Kalau misalnya adik-adik mau mengungkapkan sesuatu, setelah itu jangan ngelawan, jangan memotong pembicaraan mama. Nah, dengan demikian adik-adik kita juga sudah berusaha untuk menghormati mama kita. Yang ketiga adik-adik, I love you atau aku mengasihi kamu. Tidak perlu dilakukan lagi adik-adik kasih seorang mama kepada anaknya, kepada kita.
Bahkan ketika kita lahir ke dalam dunia pun mama sudah bertaruh nyawa loh untuk memastikan kita lahir dengan sehat dan selamat ke dalam dunia ini. Kasih seorang mama hanya memberi dan tidak mengharapkan kembali. Atau bahkan kita sebagai anak bingung gimana cara kita kembaliin kasihnya mama sampai impas gitu ya. Karena terlalu besar kasihnya mama itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar yuk untuk merespon kasih mama. Caranya, ayo menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik sehingga kita tahu cara bersikap yang baik kepada mama kita dan juga kepada sesama. Sehingga kita tidak akan menjadi anak yang nakal, anak yang melawan, anak yang suka bertengkar. Itu enggak adik-adik kalau misalnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat pada perintah Tuhan. Dan pastinya kita juga taat sama perintahnya mama. Dan ayo adik-adik, kalian itu kan juga anak dan juga seorang murid ya, yang bersekolah. Mari adik-adik, tanggung jawab kalian adalah belajar. Belajarlah dengan baik, supaya adik-adik bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan membuat mama kalian bangga memiliki anak-anak seperti adik-adik. Menghormati dan mengasihi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yuk kita lakukan ketiga poin ini atau ketiga kata kunci ini. Adik-adik, mama yang baik dan juga mama yang takut akan Tuhan. Pastilah juga mama yang selalu mendoakan kita setiap hari. Di dalam pokok doanya pasti selalu ada nama kita. Mama tidak pernah sekalipun lupa untuk meminta kepada Tuhan untuk memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita adik-adik. Bayangkan, bahkan di dalam doanya pun mama tidak mementingkan kepentingan pribadinya saja, tetapi selalu mendoakan kita, bahkan mendoakan seluruh keluarga. Di hari Ibu Sedunia ini, mari kita wujudkan kasih dan hormat kita kepada mama kita. Mama yang melahirkan kita itu cuma satu loh di dunia ini. Mari kita lakukan, kita mengasihi mama kita dan juga menghormati mama kita. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan bertekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam kehidupan kami Engkau memberikan kami sosok mama yang mengasihi kami dan juga menjaga kami dan membesarkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami melalui mama. Ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dengan cara ya Tuhan kami boleh menghormati dan mengasihi mama kami. Kami boleh bertumbuh menjadi anak yang baik dan membanggakan mama kami dan juga papa kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga untuk kami ya Tuhan, kiranya Kau terus berikan kami semangat untuk kami menempuh sekolah online. Serta ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Kau memberikan kami kesehatan supaya kami boleh terus bisa beraktivitas dengan baik. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dan juga keluarga kami, serta guru-guru kami dimanapun mereka berada. Kiranya ya Tuhan Kau yang menjaga, memberkati, serta melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya pandemi boleh segera berakhir ya Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu dan juga untuk firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.